Doi sering janji bakal ngebahagiain kamu. Kalau nyatanya belum bisa, pasti Doi bakal bikin janji yang sama lagi. Apa kabarnya teman-teman dan sahabat-sahabat semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan aktivitasnya, apapun itu. Kita masuk part final ya. Jiwo akhirnya ketahuan berkhianat dan tertangkap oleh Pildo. Dan akhirnya inti dari intinya serial ini adalah pertarungan antara Jiwo dan Mojin. Dan mungkin part terakhir ini ada adegan yang bikin para cowok bersorak bahagia. Tapi nggak di sini ya. Saya malah bisa naikin, nggak jadi tayang ini part terakhir. Kalau mau tahu ya nonton serialnya langsung di Netflix. Episode ke-8 kalau serial aslinya. Udah kelamaan intro. Kita bumper dulu. Adegan dimulai dengan Jiwo yang menuju rumah sakit ingin melihat keadaan Kapten Cha. Setelah dia mengetahui semua kebenaran tentang misteri kematian ayahnya. Di rumah sakit, Jiwo bertemu dengan Pildo. Dia yakin penyerangan Kapten Cha terkait dengan Choi Mojin. Dia bertekad segera menangkap pelakunya. Darah dan sidik jari pelaku terekam di CCTV. Jiwo segera menutupi darah yang menetes dari lengannya yang terluka. Akhirnya, dokter dan perawat keluar dari ruang operasi. Operasi Kapten Cha berjalan lancar. Dia akan segera dirawat intensif. Taejo memberitahu Mojin, Cha Gi-ho selamat. Dia meminta maaf. Tapi Jiwo juga berada di TKP. Sangat mungkin dia tahu kebenarannya. Taejo menyarankan agar dia segera dihabisi. Ternyata pelaku penyerangan itu adalah Taejo sendiri. Tangannya terluka parah tertusuk oleh Kapten Cha. Sementara Jiwo juga membalut dan mengobati lukanya sendiri yang terserempet peluru Kapten Cha. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Pildo mengamati foto-foto TKP penyerangan Kapten Cha dan mengingat kejadian Jiwo menembak Gyeongjae. Dia mulai bingung. Apakah Jiwo terlibat? Tapi dia masih percaya Jiwo tidak bersalah. Sekretaris Kang menelpon Mojin dan memperingatkannya jangan bergerak dulu. Dia dikaitkan dengan terbunuhnya Gyeongjae. Berarti Pildo tidak melaporkan Gyeongjae dihabisi oleh Jiwo. Taejo segera bergerak. Sepertinya dia memutuskan melakukan sesuatu. Jiwo yang saat itu bersiap untuk pindah keluar dari rumah. Dia diserang oleh sekelompok orang. Pasti itu anggota geng Dongcheon. Niat mereka jelas, yaitu membunuh Jiwo. Jiwo masih bisa melawan. Dia menghajar dan menghabisi anggota Dongcheon. Ternyata memang Jun Taejo berniat untuk menghabisi Jiwo. Dengan susah payah dia berhasil membunuh anggota Dongcheon. Taejo sudah tahu anggotanya gagal dan memasuki rumah Jiwo. Dan berkata, dirinya bodoh. Dia adalah putri pengkhianat, tapi dia malah memasuki geng Dongcheon. Jiwo berkata, apakah dia yang membunuh ayahnya? Taejo menjawab, dia ingin menghabisinya sendiri. Tapi Choi Mojin lah yang selalu membunuh sendiri pengkhianat di gengnya. Taejo penasaran, seperti apa ekspresinya jika mati? Apakah mirip dengan ayahnya? Dia menyerang Jiwo. Jiwo selalu menyerang tangan Taejo yang terluka dan membuatnya kepayahan. Jiwo bertanya, apakah bajingan seperti kalian masih manusia? Taejo menjawab, kita tidak berbeda. Pisau Jiwo menghabisinya. Semua tim sibuk dan bergerak mencari bukti. Daeso mendapat telepon. Seorang dokter mengobati seseorang yang terluka di kuil Chonwang. Ketika mereka akan pergi, tim benar-benar dikejutkan oleh kedatangan seseorang. Choi Mojin, apa tujuannya menyerahkan diri?
Pildo segera memberitahu Jinwoo, Choi Mo-jin tertangkap. Dia diinterogasi, foto-foto Gyeongjae yang terbunuh dan pisau yang dipenuhi sidik jarinya ditemukan di TKP. Mo-jin ingat dengan pisau yang dibawanya dan terjatuh ketika dia bertarung dengan Gyeongjae. Dia juga dituduh dalam penyerangan Kapten Cha. Mo-jin menjawab, Kapten Cha berpura-pura menjadi korban, padahal dialah yang menjebaknya. Pildo mengatakan dia menjual narkoboy dan membunuh orang. Dia tak akan lolos kali ini. Dengan tersenyum, dia membaca bed nama Pildo. Kita akan lihat siapa yang akan lolos. Choi Mo-jin tidak mengaku apa-apa. Jiwo datang ke kantor polisi dan melihat ruang interogasi. Dia malah masuk ke ruang interogasi. Pildo kaget melihatnya. Mo-jin menatapnya tajam. Jiwo menanyakan kenapa dia menyerahkan diri. Mo-jin menjawab dia ingin membuktikan dirinya tak bersalah. Jiwo akhirnya tahu siapa musuh besarnya. Dia cuma berkata dia tak akan lolos kali ini. Jiwo melihat sendiri dia menusuk Gyeongjae. Pildo yang tahu kebenarannya cuma diam. Pisau ini dipenuhi sidik jarimu. Dia akan tamat kali ini. Jiwo keluar dari ruang interogasi. Pildo mengejarnya. Jiwo menjawab dia ingin ke mobil. Ada barangnya yang tertinggal. Dia tiba-tiba memanggil Pildo dan mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Pildo menjawab, lain kali dia harus menjawab semua panggilannya. Sementara Daeso dan Gyunpyong mendapatkan rekaman CCTV mobil SUV yang keluar dari kawasan rumah Kapten Cha. Mereka mendapatkan plat nomornya. Seorang petugas datang mengantarkan berkas. Itu adalah pesanan Kapten Cha. Jika terjadi sesuatu padanya, berkas ini harus diserahkan ke Pildo. Itu adalah riwayat panggilan keluar masuk, HP Jiwo, dan lokasi di mana saja dia pernah berada. Jiwo ternyata pernah ke kuil Cheonwang. Itu adalah lokasi penyisiran Mo-jin. Jiwo masuk ke ruang bukti dan meminta bukti pembunuhan Gyeongjae. Pisau yang digunakan oleh Mo-jin diambil oleh Jiwo. Sementara kedua petugas ini tahu akhirnya plat mobil itu adalah milik Kopral Oh Ye-jin alias Yeon Jiwo. Jiwo menelpon Mo-jin. Barang bukti sudah diamankan. Mo-jin sekarang bisa bebas tanpa adanya barang bukti yang memberatkannya. Daeso memanggil Pildo untuk melihat rekaman CCTV. Terlihat Jiwo yang terhuyung meninggalkan lokasi kawasan rumah Kapten Cha. Semua petugas panik. Pengeras suara mengumumkan jika ada yang melihat Kopral Jiwo segera ditahan dan diamankan. Jiwo bergegas sementara petugas tahu dia sudah mengambil barang bukti. Pisau kasus Gyeongjae. Mereka berlari keluar. Jiwo berhasil meloloskan diri dengan motornya. Sementara Choi Mo-jin dan sekretaris Kang bergerak keluar. Mo-jin bisa bebas tanpa adanya barang bukti. Semua rekan Jiwo panik dan memeriksa mejanya. Mereka tak habis mengerti kenapa Jiwo menyerang Kapten Cha. Pildo masih shock. Ia tak menyangka Jiwo adalah mata-mata di tim mereka. Baru saja suka dan mulai akrab padahal. Dia mulai ingat dengan semua pembicaraannya dengan Jiwo yang mencurigakan. Dia sangat marah. Mungkin menyalahkan Mo-jin. Kenapa orang seperti Jiwo bergabung dengan Choi Mo-jin? Jiwo sekarang menjadi buronan. Setelah identitasnya terbongkar, dia membuang pisau barang bukti. Choi Mo-jin sengaja menyerahkan diri untuk mengetes Jiwo. Apakah masih setia dengannya? Sayangnya Mo-jin tak tahu Jiwo sudah tahu semuanya. Dan Jeon Tae-jo yang berinisiatif menyerang Jiwo dan anak buahnya sudah tewas terbunuh. Dia kembali ke kantornya dan mendapat laporan mengejutkan dan menuju ruang latihan Dongjeon. Jeon Tae-jo sudah terbunuh. Salah seorang yang selamat dalam penyerangan Jiwo membawa mayatnya ke sana. Akhirnya Mo-jin tahu Jiwo mengeluarkannya dari kantor polisi bukan karena masih setia dengannya. Jiwo ingin menghabisinya dengan tangannya sendiri. Dia tak akan dibiarkan di penjara. Sekarang Jiwo adalah target kepolisian dan juga target Dongjeon. Mo-jin berkata, dia akan datang sendiri, tak perlu mencarinya. Tujuan Jiwo adalah dirinya. Dialah tujuan balas dendamnya. Pildo memeriksa lokasi rumah Kapten Cha dan menemukan amplop tanda terima pemakaman Song Jo-soo. Itu adalah nama lain ayah Jiwo. Dia melihat lokasinya. Sementara dia ditelepon untuk segera bergegas ke rumah Jiwo. Banyak noda darah di rumahnya. Bahkan sidik jarinya tak ada di dalam sistem.
Sepertinya dia sudah disiapkan oleh Dong Chon sejak lama, teriak Daeso. Sementara Jiwo pergi ke tempat pemakaman dalam amplop. Memang ada makam So Jong Su dan ibunya di sana. Dia meletakkan abu ayahnya. Pildo sampai ke rumah Jiwo dan melihat suasana yang kacau di sana. Noda darah berserakan. Sepertinya telah terjadi perkelahian di sana. Dia melihat ke lemari. Pot abu tidak berada di sana. Pildo segera bergerak. Jiwo masih berada di makam ayahnya. Dia berjanji akan segera mengakhiri ini. Dia akan membalaskan dendamnya dan segera bergerak. Sayangnya dia berpapasan dengan Pildo yang menduga dia berada di area pemakaman. Pildo mengejarnya. Motornya terbalik. Jiwo jatuh dengan beberapa tembakan ke udara. Pildo berteriak menyuruhnya menyerah. Jangan permainkan dia lagi, sudah cukup, ujar Pildo. Pildo sangat kecewa. Dia sempat percaya dengan Jiwo, tapi semua cerita tentang gadis ini adalah kebohongan. Jiwo dibawa masuk. Daeso sangat marah kepadanya. Semua rekan-rekannya sangat kecewa, karena mereka menganggapnya rekan dan sahabat. Sementara Mojin mendapat laporan Jiwo sudah ditangkap. Sekretaris Kang menjawab dia tertangkap kamera sudah mencuri barang bukti. Sepertinya tak ada cara Jiwo bebas. Mojin memerintahkan lakukan segala cara untuk membebaskannya. Sepertinya dia berniat membunuh Jiwo dengan tangannya. Pildo datang ke sel tahanan. Pildo menduga Jiwo menusuk Kapten Cha karena takut identitasnya ketahuan. Kenapa berterima kasih kepadanya? Mungkin karena dia telah tertipu. Katakan, dia berteriak. Dia menyuruh Jiwo mengatakan sesuatu. Jiwo bangkit dan berkata, bukan dia yang menusuk Kapten Cha. Akan kukatakan semuanya, apa kau bisa percaya? Pildo menjawab, sekarang tak mungkin lagi. Jiwo diinterogasi oleh Pildo dan menanyakan siapa namanya. Jiwo menatapnya tanpa mengatakan apa-apa. Kapten Cha akhirnya sadar dari komanya. Mojin menyuruh sekretaris Kang untuk menemui Jiwo di tahanan. Jiwo mengatakan dia tak butuh pengacara. Sekretaris Kang menyampaikan pesan Mojin. Dia akan diusahakan keluar dan silahkan datang menemuinya. Kang Soyun menemui petugas dan mengatakan kliennya butuh pengobatan. Jika polisi tak mengizinkan, dia akan melaporkan ada mata-mata di kepolisian yang dititipkan Dong Chon kepada media. Pasti itu akan jadi berita besar. Mau tak mau Jiwo dibawa ke rumah sakit. Rekan-rekan Pildo dan seorang petugas wanita menemaninya. Kang Soyun melaporkan ke Mojin. Jiwo dibawa ke rumah sakit. Mojin menyuruh anggotanya bersiap untuk menjemput Jiwo. Jiwo sampai di rumah sakit dan dibawa ke ruang pengobatan. Tangannya diborgol. Pildo mendapat telepon dari Kapten Cha. Dia sudah sadar dari komanya. Luka di tangan Jiwo dijahit dan diobati. Jiwo mengamati perawat ini. Dia sepertinya mengenalinya. Bukankah ini gadis yang diselamatkannya waktu dia overdosis di part 1? Gadis ini sepertinya mengenalinya. Dokter yang merawat Jiwo mendapat telepon. Dia ditinggalkan sendirian. Jiwo mengamati sekelilingnya dan mencari barang yang bisa membuka borgol. Pildo melaporkan, detektif Oh Ye Jin sudah ditangkap. Pasti dia yang menusuk Kapten Cha. Kapten Cha menghela nafas. Dia bercerita ke Pildo. Tahukah dia dengan Yong Do Hon, anggota Dong Chon yang meninggal 5 tahun yang lalu? Oh Ye Jin bernama Song Jiwo. Dia adalah anak Song Josu. Dia adalah orang yang sama. Yon Do Hyun, polisi yang menyamar menjadi anggota Dong Chon. Kapten Cha yang mengirimnya. Pildo terkejut. Jiwo tidak menusuknya, melainkan John Taejo. Kapten Cha melanjutkan. Jiwo bergabung dengan Dong Chon untuk mencari pembunuh ayahnya. Dia telah ditipu oleh Choi Mojin. Pildo harus membantunya. Sementara Jiwo berhasil membebaskan diri. Perawat ini mengenalinya dan membantunya. Dia menyuruh keluar lewat pintu samping dan turun ke basement. Ketika dia ingin bergerak, para petugas masuk dan memergokinya. Jiwo menghajar bekas rekan-rekannya. Dia bergerak melarikan diri. Dan Daeso melaporkan ke Pildo. Jiwo sudah melarikan diri. Jiwo akhirnya sampai di basement, mencoba mencari mana mobil perawat yang membantunya.
Ketika ingin menjalankan mobil, Pildo tiba-tiba sudah di sana dan berteriak memanggil namanya. Pildo sekuat tenaga menahan Jiwo. Kapten sudah memberitahunya semuanya. Jiwo memberontak, tapi Pildo tetap menahannya. Dia tahu alasannya Jiwo melakukan ini. Jiwo berteriak, dia merelakan masa depan dan nama aslinya untuk menangkap pembunuh ayahnya. Tapi dia telah ditipu dan menjadi pembunuh. Dia harus menyelesaikan hutang darahnya. Aku tahu, ujar Pildo. Dan ternyata tanpa sadar Pildo memasang borgol ke Jiwo. Bagaimana dia bisa membiarkan Jiwo pergi menuju kematiannya? Kedua orang ini sama-sama ngotot dan tidak mau mengalah. Tiba-tiba anak buah Mojin datang. Mereka bertarung bersama dan masuk ke mobil. Para gangster ini mengejarnya. Pildo berhasil lolos setelah menerobos lampu merah, dan mobil para gangster terhalang tabrakan beruntun. Mojin ditelepon anak buahnya. Jiwo berhasil lolos. Dia sedang menyiapkan upacara kematian untuk John Tae-so. Pildo membawa Jiwo ke suatu tempat. Ini adalah rumah di tepi pantai. Temannya yang suka berselancar menyewa ini untuk waktu yang lama. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Pildo membantu Jiwo untuk membersihkan lukanya. Awalnya Jiwo menolak, tapi Pildo memaksanya. Baru kali ini ada orang yang perhatian kepadanya. Jiwo merasa Pildo adalah orang yang hangat. Mungkin sebenarnya keduanya saling menyukai. Yang suka baperan dan belum cukup umur bisa skip adegan ini ya. Dia memberi nasihat ke Jiwo. Dendam hanya membuatmu hancur. Selalu murka dan marah kepada diri sendiri. Jiwo masih bisa berubah dan jangan menghancurkan dirinya sendiri. Dia menangis mendapat perhatian. Apalagi Pildo berkata dia tak perlu kesusahan sendiri. Dia bisa bergantung padanya kapan saja. Apakah ini ungkapan cinta? Mereka terbawa suasana. Hati Jiwo yang dingin tersentuh. Entah siapa yang saling memulai. Mereka pun saling mendekat. Nah, adegan ini sempat menjadi kontroversi nih. Masa film action, thriller, tiba-tiba ada adegan ini. Kim Jin Min selaku sutradara dari serial My Name buka suara. Menurutnya adegan ini penting untuk menunjukkan bahwa Jiwo masih punya sisi manusiawi dalam dirinya. Selain itu, adegan tersebut juga menurutnya dimasukkan untuk membuat Jiwo lupa tentang hasrat balas dendamnya selama sesaat. Menurut yang nonton gimana nih? Perlu nggak adegan dewasa dimasukkan ke serial ini? Tulis di komen ya. Jiwo mengatakan, dia membakar tato tanda organisasi Dongcheon di dadanya. Mereka memilih jalan yang berbeda. Kita akan menangkapnya bersama, ujar Pildo. Pasti itu yang ayahmu inginkan, sampai dia mengorbankan hidupnya. Kau harus melanjutkannya. Dia memberi Jiwo keyakinan. Kenapa Mojin tiba-tiba memutuskan membunuh ayah Jiwo? Dia terbayang masa lalu. Ketika itu dia menemukan pistol polisi di mesin tik yang ditemukannya. Kejadian itu bersamaan dengan Taejo yang memberitahu bahwa Donghon menemui anaknya. Dirinya lah yang tertangkap CCTV. Mojin bergerak ke ruangan atas. Itulah momen dia menghabisi ayah Jiwo. Dia bergumam kepada dirinya sendiri. Dia tak pernah mengkhianati orang yang mempercayainya, tapi kenapa dia selalu dikhianati? Dia akan menunggu Jiwo datang. Sekretaris Kang menemui Mojin, surat penangkapannya dikeluarkan. Detektif Cha yang sadar dari koma bersaksi. Dia harus segera kabur ke luar negeri. Dia marah dan mengambil pistolnya. Sejak Jiwo dia selamatkan di jalanan, nyawanya seharusnya menjadi miliknya. Dia marah, salah satu dari mereka harus mati. Mojin mungkin juga sudah menyayangi Jiwo dan menganggapnya putrinya. Makanya dia sangat marah. Jiwo tahu kebenarannya dan berbalik ingin membunuhnya. Gadis kecil ini ingin membalas dendam. Pildo terbangun dari tidurnya dan mengira Jiwo pergi. Dia melihat Jiwo berada di tepi pantai dan tersenyum kepada Pildo. Jangan takut, dia tak akan pergi. Mereka bergerak dan bersiap pergi. Tujuannya adalah markas kepolisian Incheon. Mobil berhenti di lampu merah. Jiwo berniat mengakui semuanya.
Dia akan menuruti saran Pildo. Pildo berjanji apapun yang terjadi dia akan berada di sisi Jiwo. Sebuah motor berhenti dan mengarahkan pistol. Suara letusan terdengar. Pildo meninggal di pangkuannya sambil menggenggam tangannya. Kedua kalinya dia harus kehilangan orang yang dia cintai. Dia menyusup pergi dan mengambil pistol Pildo. Dia tahu kemana tujuannya. Dendam ini memang harus berdarah-darah. Bahkan Choi Mo-jin tak akan membiarkannya hidup bahagia. Jiwo bergerak dan menodong pistol, menyuruh penjaga membuka pintu, dan dia mulai bertarung masuk ke lokasi Choi Mo-jin. Dia menaiki lift dan benar Mo-jin sudah menunggunya. Dendam mereka berdua harus berakhir hari ini. Pertarungan menuju ruangan Mo-jin terus terjadi. Jiwo harus membunuh untuk hidupnya. Pria kecil ini adalah pembunuh rahasia Dongcheon. Dia yang paling jago bela diri. Jiwo bukanlah lawannya. Lucky shot. Peluru yang dia sisakan satu sudah tak tersisa. Ternyata Mo-jin meletakkan pistolnya. Ayahmu sangat lemah. Dia punya banyak kesempatan untuk membunuhnya, tapi tak dia lakukan. Dia lemah karena membuat banyak orang di sekelilingnya sengsara. Mo-jin memuji Jiwo. Dia orang yang berbeda karena bertindak tanpa rasa takut. Dia melihat foto ayahnya di lantai. Jiwo meletakkan pistolnya. Mo-jin selalu bertanya, kenapa dia harus membalas dendam? Kini dia tahu jawabannya. Dia merobek foto dan menyimpan potret ayahnya. Karena Mo-jin, dia kehilangan kembali orang yang berharga baginya. Tempat dia bergantung. Orang yang memahami rasa sakitnya. Dia rela menjadi monster untuk menghabisi Mo-jin. Pertarungan terjadi. Di saat kepayahan, Jiwo berhasil mendekati Mo-jin yang lengah. Dia tertusuk. Mo-jin mengambil pistol di lantai dan menembakkannya. Pistol itu kosong. Dia tertusuk di bagian vital di dekat lehernya. Dia dihabisi oleh gadis yang diasuhnya sendiri. Dia tak menyangka hidupnya berakhir. Balas dendam Jiwo selesai dengan harga yang sangat mahal. Dia kembali kehilangan orang yang dicintainya, yaitu Pildo. Sungguh gadis yang malang, menanggung semua beban pada dirinya sendiri. Jiwo melihat foto ayah dan ibunya yang sudah meninggal dan mengunci makam itu. Dia meletakkan bunga. Ada foto dirinya dan ayahnya dalam seragam polisi. Jiwo pun mengunjungi makam John Pildo. Dan serial ini berakhir. Tamat. The end. Habis. Bagaimana? Puas dengan endingnya? Atau gantung? Ya, intinya sih balas dendam ya serial ini. Begitu balas dendam tercapai, ya habis. Kita nggak tahu nih nasib Jiwo dan Kapten Cha. Entah dia menjadi tersangka atau kembali menjadi polisi. Oke, silahkan tulis unek-uneknya di komen tentang serial ini. Saya mau bobo dulu. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Saya ucapkan selamat bergabung bagi yang pertama kali menemukan channel ini. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Bye.